Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas hari ini, hari yang indah Tuhan. Hari di mana Kau mencurahkan Roh Kudus-Mu atas masing-masing kami Tuhan. Kami terima Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk beribadah Tuhan hanya kepada Engkau Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan setiap janji-Mu akan digenapi dalam hidup kami Tuhan. Dan kami yakin Tuhan pemeliharaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kami mulai Tuhan ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan, itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari Gloit yang di rumah boleh bangkit berdiri. Siapkan hatimu, siapkan tubuhmu untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Haleluya Tuhan. Kami mendengarkan suara-Mu Tuhan. Yeay. Yuk semua bertepuk tangan yang di rumah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umat. Gereja Tuhan. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat Siap-siap Gloyut. bersiap baju janganlah lengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Kami terima Tuhan. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya Tercurah. dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Yuk semua yang di rumah boleh sama-sama kita dengarkan suara Tuhan. Haleluya. Kami dengar suara-Mu Tuhan. Dengarkanlah suara nabi Dia memanggil. memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi bajunya. Bersiap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita. Terima kasih Tuhan. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Move your body Gloyut. Yuk lompat. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja. Kami terima Tuhan. Api kemuliaan-Nya Yes Lord. tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Semua bertepuk tangan di atas kepala. Sama-sama kita nyanyikan. Api kemuliaan-Nya. Amin. Haleluya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, Yes Lord. penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Raja. Segala raja. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
selamat memberikan persembahan dan sambil memberikan persembahan kita akan menyaksikan Glow You TV. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami rindukan Tuhan kuasa-Mu Tuhan menjamah setiap kami Tuhan. Kami rindukan Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di tempat kami Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Yesus. Biar pujian ini Tuhan menjadi penguatan buat hidup kami Tuhan. Jadi penguatan bagi iman kami Yesus. Karena kami menyembah Allah yang selalu menepati janji dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Ku rindu
punya pengharapan. Aku tetap Beriman, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap Beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku tetap Beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. masih punya Tuhan. Sama-sama yang di rumah sama-sama bilang aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Yesus. Tapi tetap beriman. Tapi tetap beriman. Shalom Gloyut. Haleluya, apa kabar? Luar biasa ya, harusnya pujian dan penyembahan tadi kita sudah lakukan bareng-bareng. Thank you tim Praise and Worship sudah memberkati kita untuk mengajak kita bareng-bareng untuk berdoa, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Nah, sore hari ini kita akan sama-sama gitu untuk melihat firman Tuhan, tapi mungkin bukan khotbah ya. Kalau saya kan backgroundnya bukan teologi, jadi mungkin saya ngerti tentang tentang teori-teori mungkin atau bahasa asli dari Alkitab dan lain sebagainya. Tapi saya pengen sharing firman yang menjadi pengalaman, bagaimana firman itu berdampak dalam kehidupan saya. Nah, kali ini sebelumnya teman-teman mungkin udah ngikutin ya giveaway yang ada di sosial medianya Gloyut. Nah, di situ kan ada banyak tuh yang sharing tentang doa, sharing tentang kesaksian mereka tentang doa, dan semuanya luar biasa. Yang belum ikutan langsung aja ikutan, karena kalau nggak salah ditutupnya hari Senin deh. Ditutupnya hari Senin, nanti diumumkan pemenangnya hari Selasa. Bukan karena giveaway-nya, tapi karena biar kita bisa saling menguatkan gitu ya. Jadi kesaksian tentang doa, teman-teman bisa cek, bisa tulis di situ dan bisa baca-baca juga, bisa saling menguatkan. Nah, sekarang giliran saya untuk sharing pengalaman saya tentang doa. Jadi sore hari ini temanya adalah tentang tekun di dalam doa. Dan saya akan sharing pengalaman-pengalaman saya tentang doa di sore hari ini. Bagaimana doa tiada jemu atau tekun dalam doa itu membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan saya. Nah, kita sebelum masuk ke sana, mungkin teman-teman kemarin waktu baca-baca itu udah pada ngerti lah apa artinya doa gitu. Doa itu kan komunikasi sama Tuhan gitu. Dan ada yang bilang seperti nafas hidup. Ada yang bilang kita bercakap-cakap dimanapun dan kapanpun dan lain sebagainya, kita berbicara dan berkomunikasi sama Tuhan. Itu benar, semuanya benar. Tapi kalau pengalaman pribadi saya, sebenarnya kalau saya mau bagikan pengalaman pribadi saya, yang paling menggambarkan itu sebenarnya sama kayak yang di kaos ini. Di 1 Tesalonika 5 ayat yang 17, tetaplah berdoa. Simple, tapi sebenarnya gambar ini yang paling mewakili pengalaman pribadi saya tentang doa. Pengalaman pribadi saya dengan firman Tuhan tentang doa. Doa itu menurut saya pribadi dan menurut pengalaman pribadi saya, doa itu sama dengan connection.
doa itu sama dengan connection. Kalau di sini ini kayak connection ya. Contoh connection itu sebenarnya kayak connection handphone sebenarnya. Jadi kalau teman-teman punya connection handphone, itu adalah tools yang membuat kita bisa berkomunikasi, kita bisa make a call atau receive call gitu. Jadi kita bisa telepon orang lain, atau kita bisa menerima panggilan atau menerima telepon dari orang lain. Terus juga kita bisa download atau upload sesuatu gitu ya di sosial media kita gitu. Atau kita juga bisa download film gitu ya di Netflix dan lain sebagainya gitu. Tapi itu semuanya perlu connection. Itu semuanya perlu jaringan, gitu. Perlu hubungan, perlu connection. Tapi connection handphone ini sebenarnya punya keterbatasan. Connection handphone punya keterbatasan. Kita tidak bisa menghubungi orang-orang yang di luar planet ini. Contohnya misalnya Mars atau mungkin bulan gitu. Kita nggak bisa punya connection di situ. Tidak cukup kuat connectionnya di situ. Tapi doa itu berbeda. Doa itu connection yang sangat-sangat powerful dan sangat-sangat kuat. Karena doa itu bisa menghubungkan kita dengan Tuhan, menghubungkan kita dengan dunia yang lain gitu, dengan dimensi yang lain, yaitu kerajaan surga. Doa membuat kita bisa berkoneksi dengan dunia supranatural. Allah itu roh, gitu kan, kita tahu sama-sama bahwa Tuhan itu adalah roh. Kalau kita mau telepon Tuhan, kalau kita mau make a connection sama Tuhan, kita harus melalui doa, bukan melalui connection handphone kita nggak bisa, tapi kita bisa melakukan connection itu melalui doa. Sama-sama kita baca di 2 Tawarik 7 ayat yang ke-15. Di situ dikatakan bahwa sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Luar biasa. Ini bagaimana kita saat kita berdoa, itu Tuhan menaruh perhatian. Kita make a call sama Tuhan. Dan Tuhan menaruh perhatian, menaruh hatinya, matanya, dan telinganya saat kita berdoa. Nah, ini sekarang saya mau sharing, ada beberapa sharing saya tentang pengalaman tentang doa. Dan semoga juga bisa menguatkan, dan teman-teman harus mengalaminya tentang doa ini. Ketika kita sudah mengerti dan kita sudah mengalami bagaimana dampak doa yang luar biasa itu, percayalah teman-teman pasti tekun dalam doa. Teman-teman pasti nggak pengen bolos lah ya dalam doa, atau nggak mungkin pengen bolong gitu dalam doanya, karena teman-teman sudah merasakan luar biasanya kekuatan dari doa itu. Yang pertama teman-teman, mulai dari yang pertama ya. Yang pertama, doa itu, ini menurut saya, pengalaman saya sama doa ya, doa itu membuat kita punya creative thinking. Waduh, ini nggak alkitabiah. Enggak teman-teman, ini alkitabiah. Ini nanti semuanya dasarnya ada firman, karena ini firman yang menjadi pengalaman saya. Creative thinking itu bagaimana kita berpikir kreatif. Artinya ya, creative thinking itu berpikir kreatif, berpikir punya mindset seperti pola pikir pencipta. Jadi makanya ada creative thinking itu dibutuhkan di industri kreatif. Contohnya adalah content creator, makanya disebutnya creator, kreatif gitu. Karena butuh pola pikir kreatif untuk bisa buat konten yang inovatif, ide-ide yang baru, yang segar gitu. Terus contohnya lagi adalah mungkin pencipta lagu, pelukis, terus inventor, itu penemu, peneliti dan lain sebagainya. Itu semuanya butuh kreatif. Bahkan di dunia kerja, value creativity ini dinilai lebih mahal daripada orang-orang yang bekerja dengan otot doang. Gitu. Jadi di dunia kerja itu sangat dihargai dan sangat penting. Kreativitas ini sangat penting. Gitu. Apakah hanya di dunia kerja doang? Enggak. Di dunia kita sekolah gitu, waktu aku sekolah dulu, dan aku yakin juga teman-teman sekolah sekarang itu juga butuh yang namanya kreativitas. Dalam kita misalnya membuat project, mengerjakan PR, mengerjakan ulangan saat kita belajar, itu butuh yang namanya pola pikir kreatif. Terus dalam menghadapi masalah sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari itu juga butuh yang namanya pola pikir kreatif. Nah, aku punya pengalaman yang berbicara mengenai pola pikir kreatif ini. Dalam pekerjaanku, aku tuh seorang brand manager, jadi aku butuh ada yang namanya brand plan. Jadi membuat brand plan, membuat rencana untuk 5 tahun ke depan. Jadi kalau misalnya sekarang 2021, kemarin ya, minggu lalu habis selesai brand plan itu buat untuk tahun 2022, 2023, 2024
depan sampai 5 tahun ke depan itu dibuat. Butuh budget berapa, forecast-nya berapa, mau aktivasi apa, komunikasinya apa, mau buat produk baru apa, dan itu semua butuh kreativitas. Kadang kita kalau misalnya kita mikir besok atau minggu depan atau bulan depan gitu ya, bulan depan kita mau ngapain itu aja masih bingung. Sesimpel PPKM kira-kira udah berakhir belum ya bulan depan? Toko-toko udah pada buka belum ya? Udah pada masuk sekolah belum ya? Mall udah pada masuk, orang udah pada berani keluar nggak ya? Karena itu semuanya mempengaruhi omset, itu semua mempengaruhi planningku sebagai brandman di kerjaan. Nah, saat saya pusing, bingung seperti itu tuh, yang saya lakukan dari tahun ke tahun saat saya membuat brand plan itu adalah saya terus berdoa. Kenapa? Karena di dalam doa itu ada yang namanya hikmat. Tadi kan doa itu seperti connection ya. Teman-teman bisa download apapun dari surga, download apapun dari Tuhan. Ketika kita bilang tentang berpikir kreatif, berpikir seperti seorang pencipta, punya ide yang luar biasa, ide yang apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Itu ahlinya siapa? Kalau bukan Tuhan Yesus. Kalau bukan Tuhan. That's why ketika kita berdoa akan muncul ide-ide yang luar biasa, akan muncul inovasi-inovasi. Tuhan akan memberikan kita hikmat. Kita belajar dari Daniel 1 ayat yang ke-17. Itu dikatakan bahwa sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ini Daniel di antara anak-anak muda yang lainnya, dia jaga kesucian dan dia sangat-sangat menjaga kehidupan doanya. Dia doa terus-menerus. Kalau teman-teman baca Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Ini yang penting. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Luar biasa. Daniel itu punya hikmat yang luar biasa pada zamannya. Dia anak muda yang sangat pintar, punya hikmat. Bahkan dia bisa menerjemahkan mimpi. Di mana seorang orang yang berilmu pada zamannya itu tidak bisa menerjemahkan ilmu itu, menerjemahkan mimpi dari raja. Lihat kehidupan doa itu mendatangkan hikmat. Dia punya hikmat, dia punya ide-ide, dia punya pemikiran yang enggak asalnya dari mana? Dari Tuhan sebagai penciptanya. Sebagai itu dari Tuhan yang menciptakan dunia ini, sang kreator yang memiliki pemikiran kreatif. Karena dia pencipta kita. Kalau mau belajar, kalau mau download hal-hal yang kreatif ya dari Tuhan. Berdoa. Teman-teman yang ulangan, yang ada project, ada tesis, atau apapun, punya ide bisnis mungkin ya sekarang kalau misalnya lagi pandemi kan lagi pada pengen buat bisnis-bisnis yang baru tuh kan butuh ide, butuh inovasi dalam bisnis. Ada yang lagi skripsi butuh ide project, butuh ide bisnis, penelitian dan lain sebagainya. Jangan tinggalkan kehidupan doa. Di doa itu ada hikmat, di doa itu ada inovasi, di doa itu ada ide-ide kreatif dari kreator kita, dari pencipta kita. Ini aku sharing waktu itu tahun 2019 sebelum pandemi, saat brand plan aku tulis. Salah satu brandku namanya Lokalate. Ini bukan promo ya teman-teman, tapi ini salah satu contoh. Salah satu brandku adalah Lokalate. Saat itu bingung Tuhan, ini brand baru mau diapain? Saya aja tahun depan, 2 tahun lagi itu bingung mau ngapain gitu kan. Tapi ingat Tuhan tuh yang tahu masa depan. Dan Tuhan kasih hikmat, kasih ide, kasih vitamin A di kopinya. Buat produk baru, kasih vitamin A di kopinya. Saya present. Oke Tuhan gitu. Tapi yang saya tahu waktu itu karena tagline-nya Lokalate adalah Sobat Melek gue, ya nyambung lah ya Sobat Melek, kopi sama vitamin A. Tapi itu benar-benar ditolak mentah-mentah sama manajemen. Dia bilang, apa gunanya vitamin A di dalam kopi? Melek kan sudah ada kafein. Buat apa vitamin A? Pokoknya waktu itu intinya ditolak lah singkat cerita. Begitu masuk pandemi 2020. Terus 2021 screen time orang-orang di Indonesia bahkan di seluruh dunia, anak-anak semuanya serba online, ya kerja online, semuanya screen time nih, kayak sekarang kita nih, screen time naik nih. Dan kesehatan mata mulai penting. Tiba-tiba manajemen bilang, kayaknya perlu deh ditambahin vitamin A. Kopi Lokalate-nya. Dan lahirlah sekarang ditambahin vitamin A. Kopi Lokalate-nya. Dan itu saya renungkan luar biasa sih Tuhan itu. Luar biasa dia meningkatkan ide, meningkatkan inovasi.
Dia yang tahu masa depan. Ada ide-ide yang luar biasa. Itu yang pertama ya, doa itu bisa membuat kamu memiliki creative thinking, solusi, ide-ide kreatif, itu ya, inovatif saat kamu berdoa. Jadi jangan berhenti berdoa, terus nyambung connectionnya sama Tuhan, sama Tuhan. Yang kedua adalah doa itu membuat kamu berguna seperti seharusnya. Maksudnya apa? Berguna seperti seharusnya. Tuhan bilang kita ini sebagai cabang harus terus connect sama pokoknya, connect sama batangnya. Kalau enggak nanti kering. Ketika kering kamu tidak bisa berbuah dan kamu jadi tidak berguna. Nah, malah kamu dibakar. Jadi tidak berguna. Kita harus selalu connect sama Tuhan Yesus supaya tadi ada aliran kehidupan dan kita tetap hidup. Dan kita bisa download apapun, dan Tuhan pun kalau mau menghubungi kita juga gampang. Gitu. Aku perlu kamu buat ini, aku perlu kamu buat ini. Nah, sama seperti HP yang tadi kalau misalnya kita lihat ya sama HP, begitu koneksinya terputus, tidak ada koneksi dalam handphone, maka tidak ada panggilan. Atau kita juga tidak bisa membuat panggilan. Handphonenya jadinya bisanya jadi apa dong? Kan handphone itu gunanya handphone untuk membuat panggilan. Tapi ketika tidak ada koneksi, maka handphone itu tidak berguna. Atau mungkin berguna tapi harusnya gunanya itu bisa lebih daripada itu. Gunanya sangat terbatas. Mungkin hanya kayak mungkin untuk alarm atau ngelihat jam atau untuk kalkulator atau apa ya, you name it lah. Tapi yang pasti fungsi utamanya dia itu tidak berjalan. Kenapa? Karena dia tidak terkonek jaringannya. Dia tidak bisa berguna, tidak bisa berfungsi sesuai sama apa yang dimaui penciptanya. Gitu. Apa yang dimaui, untuk apa dia dibuat, gitu. Untuk apa dia diciptakan. Sama seperti kita. Contoh lainnya mungkin ini. Ini air purifier, teman-teman. Air purifier yang portable nih. Coba bayangkan ketika ini tidak connect sama source of power-nya. Yang ada adalah mati. Dia tidak berfungsi. Atau mungkin berfungsi sebagai hiasan meja. Atau hiasan apa ya, hiasan. Atau mungkin yang sama sekali tidak berfungsi apapun. Ketika dia dikonekkan sama source of power-nya, dia selalu connect, maka dia akan bisa berfungsi. Dan ya, dia memang diciptakan menjadi air purifier. Nah, ini sama. Kalau misalnya kita nggak connect sama Tuhan, kita akan merasa kita tidak berguna. Pernah nggak sih teman-teman merasa teman-teman nggak berguna? Saya sering merasakan seperti itu, dan ini salah satu pengalaman saya sangat signifikan. Baru terjadi tahun lalu. Jadi di Februari 2020, yaitu proses yang membuat saya yang membuat saya jadi merasa tidak berguna atau ditolak gitu ya, adalah proses yang namanya patah hati. Ditolak cintanya. Ya mungkin teman-teman semuanya udah pernah lah yang mengalami yang namanya putus cinta atau patah hati. Tapi teman-teman tahu nggak sih kalau patah hati sama patah kaki itu sama-sama seriusnya, sama-sama sakitnya. Reaksi di otak kita, patah hati sama patah kaki, kecelakaan itu sama reaksi di otaknya. Sakit yang dialami itu di otak itu responnya sama. Makanya Tuhan sampai tulis satu ayat khusus gitu ya di Mazmur 34 ayat 19 gitu. Dia bilang Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati, dan dia dekat dengan orang yang remuk jiwanya. Ini tentang kesehatan mental. Biasa ya Tuhan ya. Jadi kesehatan mental yang sekarang lagi naik-naik, yang anxiety, stres, itu ya, apalagi semuanya tuh yang berhubungan dengan kesehatan mental, atau kalau kalian bilang mungkin bahasa-bahasa Indonesia itu kena mental gitu. Tuhan dekat sama kalian. Nah, ini yang saya alami gitu. Mendekat dengan orang patah hati. Di situ saya merasa sangat tidak berguna. Saya mukulin tembok sebagai pelampiasan kemarahan saya. Mukulin tembok sampai berdarah. Sangat berdarah gitu. Terus saya melakukan hal-hal yang ya udahlah, mau cari kesenangan dengan cara yang lain gitu. Saya turun sampai 5 kilo, 6 kilo dan lain sebagainya gitu. Stres lah intinya teman-teman. Makan nggak mau, nggak enak gitu, mau keluar nggak enak. Ini teman-teman yang di Komsel mungkin lebih. Waktu itu saya pernah sharing dan mereka ngerti lah kondisi saya seperti apa waktu itu. Saya cerita dengan teman-teman di connect group di Komsel. Saya pulang tembok, saya melukai diri gitu. Terus apapun saya lakukan gitu. Even saya waktu itu masih syuting iklan di Thailand gitu. Saya cari kesenangan dunia gitu ya di Thailand. Ya, namanya juga orang yang putus asa gitu, stressful,
butuh pelampiasan dan sebagainya, tapi semuanya itu tidak ada yang menolong. Tetap sakit hati, tetap takut, merasa tidak berharga, merasa ditolak. Apalagi terus ditambah pandemi, nggak bisa kemana-mana. Di dalam saya orang yang ekstrovert, saya dapat energi dari orang lain gitu ya, ekstrovert. Terus habis itu saya love language-nya adalah physical touch. Jadi kalau misalnya ketemu sama orang itu mesti tos, itu salaman, itu cara saya menunjukkan saya sayang atau cinta sama orang, atau saya juga merasa dihargai atau merasa disayangi dengan physical touch. Ketika ada orang yang salaman, ketemu terus pegang pundak gitu, itu tuh cara saya merasa dihargai dan cara saya untuk menghargai atau mencintai orang. Dan itu semua tidak bisa dilakukan ketika COVID. Kan itu kan terjadi di Februari 2020 kan. Terus Maret, April, PPKM lockdown. Kita nggak bisa kemana-mana. Itu makin stres lagi. Dan yang saya lakukan apa? Saya nambah jam doa saya. Saya udah coba semuanya. Ini salahnya saya adalah saya nggak langsung lari sama Tuhan. Saya coba berbagai macam cara, menyakiti diri sendiri, pengen keluar dari kerjaan, cari pelampiasan, pengen bisnis sendiri, atau apapun itu, pokoknya menghindar dan lain sebagainya. Tapi itu cara yang salah. Dan akhirnya puji Tuhannya saya balik pada Tuhan, saya nambah jam doa saya. Dan yang terjadi luar biasanya adalah ada pemulihan dari hati dan batin. Saya merasa kayak dipeluk. Kan saya tadi merasa bahwa harus physical touch nih, saya tuh harus disentuh gitu. Salaman atau dipeluk atau apa gitu, ketemu orang itu harus tuh. Tapi Tuhan ini gimana gitu. Saya nambah jam doa saya per hari 4 jam. Ini beneran terjadi 4 jam karena saya udah nggak tahu mau gimana dan di rumah terus. 2 jam di pagi, 2 jam sebelum tidur, termasuk doa keluarga. Dan di situ saya merasa tenang dan merasa kayak dipeluk sama Tuhan, merasa kayak disayang dan dicintai. Dan di situ saya bisa mengampuni, ada kasih dari surga itu mengalir. Karena tadi ada connection, maka kasih dari surga itu bisa turun. Kita bisa download kasih itu sebanyak-banyaknya sampai meluap, sampai kamu bisa mengampuni orang itu, sampai akhirnya kamu penuh dengan sukacita. Karena kamu bisa download sukacita Tuhan juga, luar biasa. Kamu nggak stres lagi. Tuhan bilang, mari kepadaku hai kamu yang letih dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Dan kelegaan itu tuh benar-benar aku download. Surga menyediakan itu luar biasa dalam hati saya. Saya percaya bahwa saat kita berdoa, surga itu sibuk. Daniel 9 ayat yang 21. Di situ Daniel waktu dia berdoa, dia sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petaka. Surga jadi sibuk ketika kita berdoa. Daniel 10 ayat 19, dan berkata, hai engkau yang dikasihi, garis bawah itu dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, ada sejahtera, ada damai. Jadilah kuat, ya jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi. Ini yang saya alami. Ini yang saya alami ketika saya berdoa. Setiap hari Tuhan kuatkan, Tuhan recharge lagi. Itu kayak di-connect tuh dengan powernya dan ke-recharge tuh baterainya. Berbicaralah kiranya Tuhanku sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Pengalaman yang Daniel alami ini juga saya alami. Dan ini pengalaman doa yang teman-teman juga harus alami. Teman-teman yang lagi stres, yang lagi kena mental, yang lagi anxiety gitu ya, yang lagi khawatir tentang hari esok. Connect sama Tuhan, jangan berhenti, jangan putus nih hubungan sama Tuhan. Terus, ini gambar ini luar biasa sih. Pengalaman banget gitu. Relevan banget, relate banget. Yesaya 43 ayat yang 4, ini ayat yang waktu itu menguatkan saya juga. Yesaya 43 ayat yang 4, oleh karena engkau berharga di mataku. Tadi kan, kamu yang dikasihi, aku akan beri kekuatan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ingin mengasihi engkau. Bahasa Inggrisnya, and I love you. Ini luar biasa. Ini saya merasakan saya diterima kembali. Teman-teman yang sekarang merasa bahwa teman-teman ditolak, tidak berharga, coba dicek nih. Jangan-jangan koneksinya terputus nih. Nah, kalau koneksinya lagi terputus, ayo sambungin lagi. Gampang kok, doa itu gampang. Ini nggak ngomong doa. Gitu. Yesus hanya sejauh doa. Connect sama Tuhan, nanti kita akan merasa kita akan lebih berharga. Ada connect tadi dengan sosok power, dan Tuhan menunjukkan bagaimana kita harus berperilaku, bagaimana kita harus mengambil langkah. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi dia tentuin kamu harus melangkah ke kanan, ke kiri, kemana. Tuhan akan kasih hikmatnya, Tuhan akan kasih idenya.
Dan kita akan merasa kita akan berharga. Kita ini diciptakan bukan suatu kebetulan, tapi ada maksud yang mulia. Bukan dipanggil untuk melakukan hal yang cemar, tapi melakukan hal-hal yang mulia. Jadi perabot yang mulia. Gitu. Jadi ciptaan yang mulia. Ya, makanya ayo connect sama Tuhan. Teman-teman yang merasa sekarang gak berharga, yang pengen bunuh diri, apalagi tuh pengen bunuh diri, itu kan teman-teman merasa gak berharga, useless. Connect sama sosok power teman-teman. Selanjutnya yang ketiga adalah pengalaman saya, doa membuat kamu merasa cukup dan kamu berkecukupan. 7 tahun yang lalu sebelum saya dewasa gitu ya, maksudnya baru pertama-tama layak kerja, terus naik jabatan, gaji naik, tawaran kartu kredit banyak, terima semuanya. Dan kesalahan saya adalah saya membuat kartu kredit itu seperti saldo bank. Oh masih ada 3 juta, oh masih ada 5 juta, oh masih ada 6 juta gitu-gitu. Dan saya pakai semua belanja ini memuaskan hawa nafsu. Ada promo apa beli, numpuk, dan akhirnya pakai numpuk, utangnya dan berbunga. Selama 2 tahun saya berjuang, gali lubang tutup lubang, pinjam sana pinjam sini, nutupin ini, tagihan udah jalan, pinjam lagi, gali lubang tutup lubang, dan nggak selesai. Itu saya belum dewasa, dan yang saya alami waktu itu udah semuanya udah apa ya, udah saya lakukan gitu, sampai ada debt collector ke rumah. Siapa lagi yang mau pinjemnya ya gitu, karena saya gali lubang tutup lubang. Nah ini teman-teman jangan sampai nunggu mentok kayak saya gini, terus yang punya kartu kredit atau apapun jangan utang gitu. Turunin gaya hidupnya. Saya langsung datang sama Tuhan, saya berdoa, saya bilang sama Tuhan, Amsal 30 ayat 8-9. Ini saya ingat banget doa saya ketika saya ada kesulitan finansial waktu itu, dan Tuhan memberikan saya hikmat lagi melalui doa dan luar biasa gitu. Di Amsal 30 ayat yang ke-8-9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Jangan buat aku miskin, jangan buat aku juga kaya tuh. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, cukup, sesuai, nggak lebih nggak kurang, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan melupakan Tuhan dan berkata siapa Tuhan itu, lupa sama Tuhan. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Saya bilang sama Tuhan, berikan aku cukup aja, mau kaya, aku juga nggak mau. Tuhan berikan aku yang menjadi bagianku. Ini di dalam doa Bapa kami juga ada. Dan Tuhan memberikan hikmat dan tekad untuk gaya hidupnya. Ini jangan belanja gitu. Makan yang secukupnya. Terus nggak perlu kalau misalnya baju itu dulu saya 1 bulan 1 beli baju baru. Kalau sekarang mungkin 1 tahun 1 kali ya. Gitu. Karena merasa kalau masih ada kenapa harus beli gitu. Nah ini Tuhan mengajari dengan banyak hal gitu, melalui masalah-masalah kita. Dan Tuhan memberkati saya dengan caranya. Tiba-tiba ada pemasukan tambahan dan lain sebagainya. Tuhan memberkati saya melalui orang lain, dan saya tabung untuk menutupi kartu kredit itu, dan kurang dari 6 bulan semuanya tertutup. Dan tentu saja itu nggak sekali doa, itu doa yang terus-terusan. Naik turun lah ya moodnya, Tuhan kok nggak selesai dan lain sebagainya, tapi terus berdoa jangan berhenti. Dan akan berikan hikmat, ada berkat, koneksi itu tidak boleh terputus. Supaya Tuhan terus bisa download juga, kita bisa download, Tuhan juga bisa kasih saluran berkatnya terus nyambung gitu. Dari batang ke cabangnya itu aliran air, aliran sari-sari pati makanan, semuanya itu tuh terus terkoneksi. Jadi jangan pernah putus. Ingat, koneksi itu harus terus on, tidak boleh terputus. Ya, kalau enggak, pasti nanti akan ada yang salah. Selanjutnya yang keempat itu yaitu doa itu menyelamatkan orang lain. Ini yang juga saya alami. Ini kalau teman-teman sudah tahu ya pengalaman doa ini yang saya alami. Begitu saya merenungkan pengalaman doa yang luar biasa, saya nggak pingin doa itu boleh dalam setiap hari. Saya ingin terus koneksi sama Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Itu sangat nyata. Ketagihan pasti doa. Doa itu menyelamatkan orang lain. Ini pengalaman saya waktu di Kalimantan. Saya sempat di tempat di Kalimantan. Saya perjalanan malam dari Samarinda terus ke Balikpapan. Waktu itu malam agak gerimis dan memang perjalanan antar kota itu banyak truk. Anak-anak nyetir tiba-tiba ada hantaman besar keluar gitu kayak di depan saya gitu, dan kaca pecah terus ada sedikit darah gitu. Terus saya berhenti, saya cek gitu, nabrak apa nih gua gitu, nabrak apa nih. Begitu ngelihat nggak ada binatang, nggak ada bangkai, tapi kok ada darah gitu. Kayak pikir paling ini cuma batu kali ya. Saya lanjut tapi pelan-pelan ya, karena itu pecahnya jadi bureng gitu. Jadi saya jalan itu mungkin 20 km, motor mungkin lebih cepat.
Biasanya saya jalan tuh 2 jam, 3 jam lah, 2 jam 3 jam gitu kenceng nyampe. Ini saya 5 jaman lah gitu ya, karena mesti pelan-pelan. Besok paginya saya minta tim saya, Mas tolong dong bawa ke bengkel terus asuransiin gitu. Saya kan ada asuransi, saya minta dia urusin. Terus pulang-pulang dia bilang, Pak ini kayaknya asuransi nggak diterima. Nah kenapa? Saya bilang gitu, karena ini kecelakaan, orang saya ngapa-ngapain. Katanya dia bilang gini, ini yang pengemudinya, drivernya ini stres ya. Nah kenapa? Dia bilang. Terus dia bilang, karena ini tuh sampai dia bilang ini drivernya kayaknya mukulin kacanya dari dalam. Karena ini tuh bukan tabrakan atau hantaman dari luar, ini tuh hantaman dari dalam. Saya sampai sekarang tuh nggak ngerti itu maksudnya apa. Tapi pagi-pagi saat mobil itu dibawa juga di asuransi di bengkel, saya juga terima message dari salah satu anak youth yang ada di Surabaya. Dulu saya melayani youth juga di Surabaya sebagai ketua youth di Surabaya. Dia bilang, kok aku disuruh Tuhan doa tadi malam dan berdoa buat Koko. Ada something happen nggak gitu, ada sesuatu, ada masalah kah Koko, kalau mau nggak apa-apa cerita aja, kita bisa saling doain. Di situ doanya saya nggak tahu itu apa dan bagaimana itu terjadi, tapi saya yakin itu ada sesuatu yang terjadi dan itu menyelamatkan. Teman-teman pemimpin, kita itu harus doain orang. Doa itu menyelamatkan orang lain, terutama pemimpin-pemimpin kita gitu, baik pemimpin secara rohani maupun pemimpin secara jasmani. Pemimpin itu tidak selamanya kuat, pemimpin itu juga manusia, bisa lemah gitu. Keluaran 17 ayat 11 sampai 12. Keluaran 17 ayat 11 sampai 12. Dan terjadilah apabila Musa, ini pemimpin bangsa Israel ya, Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ayat 12, maka penatlah, capek, lelah. Ini pemimpin juga bisa capek, pemimpin juga bisa lelah, pemimpin juga bisa penat gitu ya. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur ini siapa? Ini adalah rekan-rekan sekerja dari Musa. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, mensupport pemimpinnya. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tetap terangkat. Tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Sehingga ia tetap dalam pelayanannya, sehingga ia tetap berdoa berserah kepada Tuhan, mengangkat tangannya hingga matahari terbenam. Kenapa? Karena begitu dia turunin tangannya, itu bangsa Israel kalah waktu perang. Pemimpin itu sangat berdampak, makanya iblis sangat pintar. Kalau dia serang, dia nggak mau serang duluan tuh, bukan yang diserang bukan orang-orang di bawah dulu yang duluan, enggak, yang dia serang pertama kali ya pasti pemimpinnya, atasan-atasannya itu. Begitu dia diserang, anaknya udah pasti kacau. Jadi kalau raja atau pemimpinnya KO, terserang, ya pasti anak-anaknya semuanya di bawah-bawahnya ngikut. Iblis pintar, makanya butuh teman-teman mendoakan. Ada yang disebut namanya doa syafaat. Dari sini, dari kejadian yang tadi di Kalimantan, terus saya baca ayat itu tadi. Doa itu penting dan bisa menyelamatkan orang lain. Jangan lupa untuk mendoakan orang lain, terutama pemimpin-pemimpinmu, pemimpin rohani, Yehu, terus Sentry, Pastor Gilbert, Pastor Gary, semua pemimpin kita lah. Jangan lupa untuk kita mendoakan mereka. Gitu. Yesus saja meminta doa dari murid-muridnya. Matius 26 ayat kedua, Matius 26 ayat yang ke-38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tuhan ini juga pernah ngalamin stres, ngalamin kesedihan yang sangat luar biasa, itu sampai mau mati rasanya. Pernah ya teman-teman pasti pernah ngerasain stres yang pengen bunuh diri, yang pengen aduh Tuhan cepatlah aku pengen mati gitu. Pernah ya, Tuhan juga pernah loh ngerasain kayak gini. Dan dia bilang sama murid-muridnya, teman-teman yang sekerjanya dia, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maksudnya adalah berdoalah bareng sama aku, jangan tidur, berdoalah, bantu doa. Tuhan pun juga bisa merasakan kecapean gitu, atau lelah, atau mungkin kesedihan yang luar biasa sampai pengen mati. Dan dia butuh didoakan, butuh juga support doa dari murid-muridnya saat dia jadi manusia dulu. Ya, jadi jangan lupa untuk mendoakan orang lain. Ketika teman-teman mendoakan pemimpin, teman-teman itu juga mendoakan orang-orang di bawahnya. Karena kalau pemimpinnya sehat, pemimpinnya kuat, bawah-bawahnya itu pasti akan tetap bisa berperan yang luar biasa. Karena pemimpin itu juga mendoakan bawah-bawahnya. Jangan lupa untuk doakan presiden, ya wakil presiden dan pemimpin-pemimpin yang ada di negara ini, di bangsa dan negara Indonesia, ya. Dan yang terakhir gitu teman-teman, jangan putus berdoa. Ini juga pengalaman saya, jangan putus berdoa meskipun belum ada jawaban.
Ketika belum ada jawaban bukan alasan terus teman-teman bisa putus atau udahlah capek gitu, nggak ada jawaban juga, itu bukan alasan untuk teman-teman berhenti berdoa. Daniel 10 ayat 12 Tuhan bilang Tuhan mendengar dari saat awal pertama kali kamu doa. Jadi itu meskipun ada prosesnya, tapi Tuhan itu sudah mendengar dari awal kamu ngomong, dari awal kamu doa gitu. Daniel 10 ayat 12 lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataan. Ada waktunya. Tuhan punya waktu dan Tuhan punya caranya bagaimana yang terbaik untuk menjawab doa teman-teman. Tapi saat masa menunggu, proses itu tidak boleh berhenti berdoa. Ini aku ingat ketika aku lulus dari kuliah. Aku lulus kuliah S1, aku pengen dapat S2. Tapi ternyata baru 10 tahun setelahnya baru ingin aku S2. Tapi dengan cara yang luar biasa. Aku waktu itu cuma pengen masuk ke Universitas kalau di Surabaya itu Petra. Petra itu cukup bagus lah ya gitu. Universitas Petra. Terus aku juga pengen masuk, kalau nggak Petra Binus lah Tuhan. Tapi Tuhan punya cara yang berbeda. Tuhan aku masuk sekarang S2 di universitas di luar yang cukup bagus. Di Paris, STC Paris itu ranking 1 di dunia ngomongin tentang strategic marketing, entrepreneurship and innovation. Dan itu luar biasa. Itu jawaban doa yang luar biasa. Dan selama menunggu itu terus berdoa, jangan berhenti. Ini jadi kekuatan juga. Efesus 3 ayat yang ke-20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Saat kita berdoa, Tuhan itu bisa bekerja lebih dari apa yang kita minta. Bahkan kadang-kadang itu sebelum kamu minta, Tuhan udah tahu. Kalau kamu koneksi terus sama Tuhan, kadang sebelum kita minta, Tuhan udah kasih. Ketika kita perlu, Tuhan udah sediakan. Bahkan ketika kita minta, apa yang kita minta, Tuhan menyediakan yang lebih besar dari yang kita minta. Apa yang tidak pernah dipikirkan, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat, dan tidak pernah timbul dari hati. Itu yang disediakan bagi orang yang percaya, orang yang mencintainya. Saya pengen supaya teman-teman juga merasakan atau mengalami firman, mengalami kuasa doa sama seperti yang saya alami. Ada banyak pengalaman yang lain, tapi tadi yang saya sharing itu yang paling signifikan, yang saya ingat, yang saya nggak mungkin lupa setiap kali saya merenungkan kebaikan Tuhan itu sampai. Teman-teman, apapun yang teman-teman alami, jangan terputus koneksinya sama Tuhan. Ini harus terus nyala koneksi. Kalau enggak, ada banyak yang akan terjadi. Ada banyak kerugian yang teman-teman alami. Jadi better koneksinya nyambung terus, gitu ya, supaya aliran surga, berkat Tuhan itu terus dapat mengalir. Ketenangan dan sukacita itu dapat mengalir. Gitu ya. Teman-teman, nanti kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, karena ini mungkin keterbatasan waktu gitu, sharing misalnya, atau ada yang nggak ngerti, teman-teman bisa menghubungi di Gloyut secara DM, nanya gitu ya, atau menghubungi pemimpin-pemimpin teman-teman mungkin mengalami kekhawatiran, stressful, bingung caranya berdoa mau kayak gimana, atau mungkin butuh bantuan doa, datang kepada pemimpin gitu. Kalau yang cewek bisa ke pemimpin yang cewek gitu, Tante Setri mungkin bisa lebih nyaman gitu, atau pemimpin cewek, atau yang cowok mungkin bisa juga ke pemimpin yang cowok, ke pastor Yehu, atau ke pemimpin yang ada di Tampres, Gading, BSD gitu, dan minta dibantu doa atau mau nanya atau apapun. Semoga pengalaman yang saya alami oleh firman yang jadi pengalaman itu juga teman-teman bisa alami, dan mungkin bahkan lebih luar biasa yang nanti teman-teman alami. Jangan pernah berhenti berdoa. Haleluya. Yuk kita berdoa sama-sama sampai kita tutup sharing kita sore hari ini. Tuhan, terima kasih untuk pembukaan firman Tuhan yang luar biasa. Kau mengerti setiap kondisi dari kami. Tuhan, kami ingin mengalami kuasa dari doa. Kami ingin terus meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Roh Kudus bantu kami untuk kami melakukan firman. Karena tanpa-Mu kami tidak mampu, kami tidak kuat. Roh-Mu itu yang memampukan kami. Kau adalah penolong dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan
Yesus memberkati.